Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu Hukum, akan menjelaskan mengenai hukum pasar modal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian secara teoritis. Secara teoritis, pasar modal atau capital market didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan sekuritas jangka panjang, baik dalam modal sendiri atau stocks, maupun hutang atau bonds, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun oleh perusahaan swasta private sector. Pasar modal diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pasar modal dibedakan menjadi dua segmen. Yang pertama, non-securities segment, menyediakan tempat dari lembaga keuangan langsung kepada perusahaan. Perusahaan berunding langsung dengan lembaga penyedia dana, misalnya perbankan, perusahaan, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Yang kedua, segmen yang dirancang dengan maksud dapat menyediakan sumber pembelanjaan perusahaan jangka panjang dan memungkinkan perusahaan melakukan investasi pada barang modal, memperbanyak alat-alat produksi, dan menciptakan kesempatan kerja. Lalu terdapat manfaat pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi alternatif investasi memberikan potensi keuntungan dengan tingkat resiko yang dapat diperhitungkan. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi pengembangan perekonomian suatu negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang kelima, penyebaran kepemilikan keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pasar perdana, merupakan pelengkap bursa efek yang ada bagi perusahaan yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Lalu yang kedua, terdapat pasar sekunder, penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Lalu yang ketiga, terdapat bursa paralel, yaitu penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Sekian penjelasan dari saya. Saya berharap penjelasan dari saya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.